Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini saya dapat memaparkan materi fisika 3 tentang elastisitas dan gaya pegas. Perkenalkan, nama saya Eti, NIM 1058211000121. Saya dari Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, tahun 2021-2022. Sebelumnya, dalam hal ini saya akan memaparkan tentang apa yang dimaksud dengan elastisitas dan memahami penggunaan hukum Hooke mengenai elastisitas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata istilah elastis dan pegas. Ketika menarik suatu mainan sampai batas tertentu, karet tersebut bertambah panjang. Jika dilepaskan, maka karet itu akan kembali pada posisi semula. Begitu pula pada pegas. Pengertian elastisitas. Dalam fisika, elastisitas adalah kemampuan suatu zat padat untuk kembali ke bentuk semula setelah mendapat gangguan luar yang diterapkan. Gangguan luar yang diterapkan itu dihilangkan. Zat padat dengan sedikit atau tanpa elastisitas baik menjadi cacat permanen atau pecah ketika sebuah gaya yang diterapkan kepada mereka. Dalam 3 kelas yang berbeda, gaya atau tegangan yang dapat mempengaruhi benda padat, yang pertama adalah tegangan. Juga disebut tegangan, yang terjadi ketika gaya yang sama tetapi berlawanan diterapkan pada kedua ujung benda. Elastisitas adalah kecenderungan pada suatu benda untuk berubah dalam bentuk, baik panjang, lebar maupun tingginya, tetapi massanya tetap. Hal itu disebabkan oleh gaya-gaya yang menekan atau menariknya. Pada saat gaya ditiadakan, bentuk kembali seperti semula. Ketika suatu benda elastis ditarik sampai batas tertentu, maka benda tersebut akan panjang. Jika tarikan dilepas, maka alat tersebut kembali ke bentuk semula. Itu disebabkan karena benda-benda tersebut memiliki sifat elastis. Elastis atau elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Elastisitas atau elasticity adalah kemampuan ability dari benda padat untuk kembali ke bentuk semula segera setelah gaya luar yang bekerja padanya hilang atau dihilangkan. Deformasi atau perubahan bentuk pada benda padat elastis mengikuti aturan yang dikemukakan oleh Robert Hooke yang kemudian dikenal dengan hukum Hooke. Ahli matematika dan juga seorang filsuf asal Inggris ini mencetuskan hukum Hooke yang berbunyi, perubahan bentuk benda elastis akan sebanding dengan gaya yang bekerja padanya sampai batas tertentu atau batas elastisitas. Jika gaya yang diberikan ditambah hingga melebihi batas elastisitas benda, maka benda akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Sejarah Robert Hooke. Robert Hooke itu tahun 1635 sampai 1703. Robert Hooke lahir di Freshwater, Isle of Wight, Inggris pada tahun 18 Juli 35. Ia adalah seorang penemu ahli kimia dan matematika, serta arsitek filsuf. Ia adalah seorang pendeta. Ayahnya bernama John Hooke, seorang kurator. Kepiawaian Hooke sebagai ilmuwan yang serba bisa ditunjukkan pada tahun 1965 ketika terjadi kebakaran besar di kota London. Hooke memiliki kemampuan menggambarkan seperti layaknya seorang arsitek, membuat master plan dan perencanaan kembali gedung-gedung yang telah rusak karena terbakar. Dewan Kota memilih Hooke untuk menjadi perencana pembangunan kota di pengawasan Sir Christopher Wren, salah satu seorang yang kemudian menjadi sahabat Hooke.
hukum Hooke yang ditemukan dengan rumus di mana tanda negatif menyatakan bahwa arah F berlawanan dengan arah perubahannya panjangnya X menurut Hooke dengan X diukur dengan posisi keseimbangan pegas. Tanda negatif menunjukkan bahwa pegas diregangkan L lebih besar dari 0. Gaya yang dikerjakan pegas mempunyai arah sehingga menyusun L. Sebaiknya, waktu mendesak pegas L kurang dari 0. Gaya pegas pada arah L yang positif, sedangkan K disebut konstanta pegas mempunyai dimensi gaya atau panjang. Hukum Hooke. Benda elastisitas juga memiliki batas elastisitas tertentu. Andaikan benda elastis diberi gaya tertentu kemudian dilepas. Jika benda tidak kembali ke bentuk semula, berarti gaya yang diberikan telah melewati batas elastisitasnya. Keadaan ini disebut namakan keadaan plastis. Jika menarik pegas, sementara ujung yang lain terikat tetap, pegas akan bertambah panjangnya. Jika pegas kita lepaskan, pegas akan kembali ke posisi semula akibat gaya pemulih. Pertambahan panjang pegas saat diberi gaya akan sebanding besar gaya yang diberikan. Hal ini sesuai dengan hukum Hooke yang menyatakan bahwa jika gaya tarik melampaui batas elastisitasnya, maka perubahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Seperti gambar pada gambar 11, di sini menyatakan bahwa pengaruh gaya F terhadap perubahan panjang pegas sudut L besar gaya pemulih FR-nya sama dengan besar gaya yang diberikan yaitu F, tetapi arahnya berlawanan. FR sama dengan minus F. Berdasarkan hukum Hooke, besar gaya pemulih pada pegas yang ditarik sepanjang sudut L adalah FR sama dengan minus K sudut L, dengan K adalah konstanta yang berhubungan dengan sifat kekakuan pegas. Persamaan tersebut merupakan bentuk matematis hukum Hooke. Dalam SI, satuan K adalah N/M. Tanda negatif pada persamaan menunjukkan bahwa gaya pemulih berlawanan dengan arah yang disimpan pegas. Energi potensial pegas menurut hukum Hooke, untuk meregangkan pegas sepanjang sudut L diperlukan gaya sebesar F. Ketika teregang, pegas memiliki energi potensial. Jika gaya tarik F dilepas, pegas akan melakukan usaha sebesar W sama dengan F sudut L. Tegangan atau stres diartikan sebagai perbandingan antara gaya tarik yang bekerja terhadap luas penampang benda. Tegangan dinotasikan dengan sigma, satuannya adalah Nm pangkat minus 2. Ada 3 jenis perubahan bentuk bendanya, yaitu mampatan, rentangan, dan geseran. Pada tegangan rentangan, kedua ujung benda akan mendapatkan gaya yang sama besar dan berlawanan arah. Tapi kalau pemberian gaya dilakukan di ujung-ujung benda, seluruh benda akan mengalami peregangan karena tegangan yang diberikan tersebut. Berbeda halnya dengan tegangan mampatan. Tegangan tekan berlawanan langsung dengan tegangan rentangan. Tegangan atau ketegangan didefinisikan sebagai perbandingan besar gaya F terhadap luas bidang penampang A. Tegangan tersebut diartikan sebagai tegangan akibat tarikan. Tegangan itu merupakan tegangan normal. Tegangan adalah besarnya gaya yang bekerja pada setiap satuan luas penampang suatu benda atau batang. Batang dikatakan dalam keadaan tegang apabila masing-masing ujung batang tersebut mengalami gaya tarik yang sama besarnya dan berlawanan arah. Apabila batang tersebut diiris tegak lurus sama besar, maka masing-masing potongannya dalam keadaan setimbang. Potongan akan mengerjakan tarikan terhadap potongan berlawanan arah yang terdistribusi merata pada luas penampang A dengan gaya F. Ketegangan di tempat irisan itu didefinisikan sebagai rumus di mana P sama dengan F per A.
di mana P adalah tegangan, F adalah gaya, dan A adalah luas penampang. Seperti ini. Regangan atau strain. Regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang terhadap panjang mula-mula. Regangan adalah perubahan yang relatif dimensi atau bentuk benda yang mengalami tegangan. Regangan yang dapat berarti pertambahan panjang untuk setiap satuan panjang. Modulus Young. Modulus Young disebut juga dengan modulus tarik adalah ukuran kekakuan suatu bahan elastis yang merupakan ciri dari suatu bahan. Modus yang didefinisikan sebagai rasio tegangan dalam sistem koordinat Kartesian terhadap regangan sepanjang aksis pada jangkauan tegangan di mana hukum Hooke berlaku. Modus Young adalah perbandingan tegangan tarik terhadap regangan tarik untuk benda berbahan tertentu dan sama dengan perbandingan yang kompresif terhadap regangan kompresi. Susunan pegas itu terbagi menjadi dua, yaitu susunan pegas secara seri dan secara paralel. Secara seri, seperti gambar ini, menjelaskan di mana kita menyambungkan dua pegas dengan konstanta K1 dan K2. Sebelum diberi beban, panjang masing-masing pegas adalah L1 dan L2. Ketika diberikan berat beban, maka panjang pegas atau bertambah sebesar sudut L1 dan panjang pegas bawah bertambah sebesar AL2. Berarti tambahan panjang total pegas adalah sudut AL sama dengan AL1 tambah AL2. Sedangkan secara paralel yaitu seperti gambar, misalkan kita memiliki dua pegas yang tersusun secara paralel, seperti tampak pada gambar tersebut. Sebelum mendapat beban, panjang masing pegas adalah LO. Setelah diberi beban, kedua pegas mengalami pertambahan panjang yang sama besar, yaitu sudut AL. Gaya oleh beban terbagi ada dua pegas masing-masing, besarnya F1 dan F2 berdasarkan hukum. Diperoleh rumus sebagai berikut: F1 sama dengan K1 sudut L. Regangan luncur. Regangan luncur merupakan perbandingan perubahan sudut B terhadap dimensi melintang. Sedangkan regangan volume adalah regangan lain yang diberikan oleh tekanan hidrostatis adalah regangan volume. Regangan volume perbandingan antara perubahan volume pertama dan volume sesudahnya. Dari hal tersebut kita mendapatkan data hasil pengamatan sebagai berikut. Setelah mulai percobaan, tebal sebagai berikut, dan kita dapat mengolah data dari tabel berikut ini, dan hasilnya seperti ini sekarang. Setelah kita melakukan percobaan di atas, hasil percobaan ini sesuai dengan hukum Hooke yang menyatakan bahwa gaya tarik yang tidak melampaui batas elastisitas, maka pertambahan elastis suatu bahan tidak tergantung pada ukuran atau dimensi bahan, melainkan tergantung pada ukuran atau dimensi bahan. Hasil percobaan ini sesuai dengan hukum Hooke yang menyatakan bahwa gaya tarik yang tidak melampaui batas elastis, maka pertambahan elastis atau bahan tidak tergantung kepada ukuran atau dimensi bahan, tetapi melainkan tergantung kepada bahan yang memiliki sifat tertentu. Di sini setelah materi ini kita dapat mengambil kesimpulan di mana itu semakin besar massa beban, maka nilai konstanta akan semakin kecil. Sedangkan jika semakin besar massa beban, maka waktu dan periode juga semakin besar. Setiap diberi beban, panjang karet dan karet akan mengalami perubahan. Semakin berat bebannya, maka karet akan semakin panjang. Gaya yang diberikan sebanding dengan perubahan panjangnya. Nilai konstanta pegas diperoleh dari perbandingan antara gaya dengan perubahan panjang. Elastisitas dipengaruhi oleh gaya yang diberikan dengan tegangan juga regangan.
Baiklah, demikianlah pemaparan materi saya. Atas kekurangan saya memohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, pengampu kami, Bapak Ridwan ST Eskom, atas bimbingannya tentang materi tersebut, dan para teman-teman IT. Terima kasih untuk IT Kedokteran Unhas yang telah membantu pembuatan videonya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.